Luangkan waktu sejenak untuk menyimak kisah orang-orang soleh. Karena kata Imam Ghazali, orang-orang soleh hidup puluhan tahun, sementara kita bisa mengambil pelajaran dari mereka dengan hanya waktu sejenak, yakni dengan mendengarkan kisah-kisah mereka. Maka jangan lewatkan kisah berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tawakal simple, tawakal ajaib. Saudara-saudara rahimakumullah, kisah ini penting sekali untuk sesiapa yang sulit tidur. Kisah ini penting sekali untuk sesiapa yang sedang menggalaukan tentang seseorang, orang tua yang menggalaukan anaknya, anak yang menggalaukan orang tua, suami yang khawatir tentang istrinya, istri yang khawatir tentang suaminya, seorang bos yang sedang khawatir tentang karyawannya, tentang perusahaannya, sehingga sedemikian mendominasi dalam jiwa sampai mau tidur saja kesulitan, sampai kemana-mana saja kepikiran. Maka semoga kisah ini menjadi obatnya. Kisah ini tertulis dalam kitab An-Nawadir. Kala itu Nabi Musa alaihissalam sedang sedemikian capek menggembala kambing-kambing beliau. Karena beliau capek, kemudian beliau berkeinginan ingin tidur. Namun beliau berpikir, bila sampai dirinya tertidur, maka kambing-kambing ini yang menggembala siapa? Kalau ada serigala-serigala, apa tidak dimangsa? Kalau tidak ada yang menjaga, apa nanti tidak hilang ini kambing-kambing? Kalau dan kalau, khawatir dan khawatir, galau dan galau. Namun kemudian Nabi Musa alaihissalam mendapatkan satu inspirasi dari Allah Subhanahu wa taala, yakni agar beliau bertawakal. Bagaimana cara tawakal Nabi Musa alaihissalam? Ternyata simple. Ya Allah, Engkau yang maha berkehendak. Apa yang menjadi kehendak Engkau, aku ada di belakang kehendak Engkau. Apa yang Engkau tulis pasti terjadi. Apa yang tidak Engkau tulis pasti tidak terjadi. Aku ada pada apa yang Engkau kehendaki, yang Engkau tulis, yang terbaik dari Engkau. Dalam bahasa Al-Quran, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Siapa orang benar-benar berserah kepada Allah, maka fahuwa hasbuh. Allah lah yang akan memberikan, mencukupi, atau dalam bahasa Jawanya merenahki, ngepas-ngepaske begitu. Saudara-saudara rahimakumullah, kemudian beliau tertidur. Sejurus kemudian pada saat beliau bangun, Nabi Musa alaihissalam, ternyata di samping Nabi Musa alaihissalam justru ada serigala. Namun serigala ini tidak memangsa kambing-kambingnya Nabi Musa, melainkan serigala ini justru memegang tongkatnya Nabi Musa dengan digigit. Ngapain? Tidak lain dan tidak bukan adalah serigala ini menggantikan Nabi Musa selama Nabi Musa tidur untuk menggembala kambing-kambing, memberikan keamanan dari serigala-serigala jahat di luar sana. Alhasil, siapa yang menggerakkan ini semua? Jawabannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena saking tawakalnya Nabi Musa alaihissalam kepada Allah, berserah kepada Allah atas segala urusan, maka segala urusan itu Allah lah yang mengurusi. Saudara-saudara rahimakumullah, barangkali kisah ini penting sekali untuk siapa saja yang sampai tidak bisa tidur memikirkan sesuatu, yang mengkhawatirkan sesuatu sampai tidak nyaman hidupnya, yang hilang ketentramannya karena memikirkan satu hal atau seseorang. Ingat, Allah Maha Adil, Allah Maha Bijaksana. Makin yakin kita kepada Allah, makin berserah kita kepada yang Maha Baik itu, maka makin tentram diri kita dan makin akan ada keajaiban. Pada saat kita menyerahkan segala urusan kepada Allah, maka Allah lah yang akan mengurusi urusan-urusan kita. Bahasa lainnya adalah wa ilallahi turja'ul umur, dan kepada Allah lah segala urusan kembali. Demikian, semoga bermanfaat. Tawakal simpel, tawakal ajaib. Tunggu terus kisah sul hikam berikutnya. Saya Kang Riyad. Semoga manfaat dari hikam pondok doaku. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, terima kasih
bagi yang sudah turut patungan perluasan tanah pondok. 1 meternya 1 juta kalau nggak salah. Yes, pokoknya hubungi saja admin. Semoga menjadi jariah saudara-saudari semuanya sampai ke turun sampai ke bawah, ke generasi-generasi berikutnya. Semoga amal jariah itulah yang masih hidup walau ketika kita sudah mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnasi. Kalian adalah manusia-manusia terbaik, hamba-hamba prioritas di sisi Allah. Siapa itu? Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Yakni setiap siapa saja yang mau berdakwah, ia adalah manusia prioritas di sisi Allah. Loh, kalau saya mau dakwah, saya kan tidak punya ilmu. Berdakwahlah dengan apa-apa yang Allah titipkan untuk setiap kita. Yang punya ilmu, dakwahlah dengan ilmu. Yang punya uang, dakwahlah dengan uang. Yang punya tanah, dakwahlah dengan tanah. Yang punya skill, gunakan skill itu untuk berdakwah. Demikian seterusnya. Dengan seperti itu maka berarti tiap-tiap diri kita yang mau berdakwah dengan apa-apa yang Allah titipkan kepada kita, maka berarti kita menjadi manusia-manusia prioritas di sisi Allah. Prioritas di dunia dan prioritas di akhirat.